Tangan jali. Om Swastiastu. Yang terhormat, Prof. Susi selaku evaluator dari student project kami, yang kami hormati Dr. Pubijo selaku fasilitator dan pendamping dari student project kami. Perkenalkan, kami dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Age at Menard and Factor are Related. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Vesya Ristana Putri dengan NIM 25025-11002. Saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Masa remaja merupakan peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana itu ditandai dengan pubertas. Pubertas untuk wanita atau perempuan ditandai dengan menstruasi. Menstruasi yang pertama kali itu disebut dengan menarki. Menarki itu terjadi sekitar umur 10 hingga 16 tahun. Jika menarki itu terjadi sebelum umur tersebut, maka sudah dipastikan remaja mengalami menarki dini. Menarki dini itu bisa terjadi karena perbedaan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh remaja tersebut dan terdapat gangguan fisiologis di dalam tubuh remaja itu, sehingga mungkin meningkatkan risiko kesehatan. Perkenalkan, saya Gusti Agung Yersalama Mekiani dengan NIM 25025111022 dan saya akan melanjutkan penjelasan dari latar belakang. Usia menarki berbeda di tiap populasi dan cenderung menurun karena perbaikan gizi, urbanisasi, dan faktor sosial ekonomi. Meskipun ini dipengaruhi etnis dan lingkungan juga. Menarki dini berisiko menyebabkan obesitas, penyakit metabolik, dan kanker reproduksi, sedangkan menarki terlambat dapat mengganggu kesuburan dan kesehatan tulang. Peningkatan BMI pada anak juga menjadi faktor utama percepatan menarki, sehingga pola gizi sejak dini penting bagi kesehatan reproduksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas, yakni yang pertama, apa yang dimaksud dengan menarki dan bagaimana proses fisiologisnya. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi menarki ini. Dan yang ketiga, apa saja dampak yang timbul jika terjadi menarki dini ataupun menarki yang terlambat. Selanjutnya untuk tujuan, yakni yang pertama untuk mengetahui definisi dari menarki dan bagaimana proses fisiologisnya. Lalu yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi menarki ini. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui konsekuensi atau dampak yang terjadi jika terjadi menarki dini ataupun menarki yang terlambat. Adapun manfaat dari paper ini adalah pertama, ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi ilmu kedokteran dalam memahami hubungan gizi, lingkungan, dan sosial dengan usia menarki. Dua, manfaat praktis, yaitu membantu tenaga kesehatan, orang tua, dan pendidik untuk melakukan deteksi dini dan intervensi terkait menarki dini atau yang terlambat. Tiga, manfaat akademis, yaitu menjadi referensi dan media pembelajaran untuk mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam studi kesehatan reproduksi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Rajendra Pratna Putra dengan NIM 25025-11008. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari menark. Menark adalah suatu kondisi ketika remaja perempuan itu mengalami menstruasi untuk yang pertama kalinya. Nah, menark ini menjadi penanda bahwa seorang remaja perempuan itu telah mengalami masa pubertasnya dan organ reproduksinya itu sudah berada dalam kondisi yang matang atau siap untuk mengalami pembuahan. Nah, beberapa ciri fisik yang mengalami perubahan atau dapat teramati perbedaannya ialah adanya pembesaran payudara dan panggul, kemudian tumbuhnya rambut-rambut halus pada beberapa bagian tubuh seperti pada daerah kemaluan dan ketiak, serta kematangan dari organ reproduksi perempuan itu sendiri. Kemudian untuk usia terjadinya menark ini bervariasi pada individu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun dipercaya bahwa menark yang terjadi di bawah usia 12 tahun itu dapat berisiko meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara akibat paparan estrogen yang terlalu tinggi dan risiko terjadinya menopause dini yang dapat berakibat kepada munculnya masalah kesehatan jantung serta tulang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi usia terjadinya menark adalah nutrisi, kemudian faktor geografis maupun sosialnya, faktor lingkungan geografis maupun lingkungan sosialnya, serta asupan nutrisi dan pola tidur dari remaja perempuan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Wulan Cahyani dengan NIM 25025111024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi menarche. Menarche merupakan hasil akhir dari proses pematangan sumbu hipotalamus, hipofisis, ovarium yang mengatur sistem reproduksi perempuan. Di mana ketika hipotalamus ini mulai aktif,
Hormon GnRH disekresikan secara pulsatif dan menstimulasi hipofisis untuk menghasilkan FSH dan juga LH, di mana FSH memicu pertumbuhan folikel dan pembentukan estrogen, terutama estradiol, yang berperan dalam penebalan endometrium serta munculnya tanda-tanda pubertas seperti pembesaran payudara dan juga panggul. Seiring bertambahnya masa lemak, hormon leptin memberi sinyal ke hipotalamus untuk meningkatkan sekresi GnRH. Saat kadar estrogen menurun akibat regresi folikel, lapisan endometrium ini akan meluruh, dan peristiwa inilah yang dikenal sebagai menarche, menstruasi pertama seorang perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Nagong Isti Clarissa Anjani Sapitri dengan NIM 25025111010. Faktor-faktor yang mempengaruhi usia menarche yang pertama adalah faktor genetik. Menurut penelitian oleh Gultam pada tahun 2020, faktor genetik berhubungan erat dengan usia menarche ibu. Anak perempuan cenderung mengalami menarche pada usia yang mirip dengan ibunya karena adanya pewarisan gen yang mengatur kerja hormon estrogen dan kematangan seksual. Hal ini juga dijelaskan oleh Septiana pada tahun 2021 yang menemukan hubungan signifikan antara usia menarche ibu dan anak melalui regulasi hormon estrogen yang diturunkan secara genetik. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sama, karena ada juga beberapa pengaruh dari faktor lingkungan dan juga gizi. Faktor yang kedua adalah status gizi. Menurut Kanan pada tahun 2020 dan Budiman pada tahun 2021, status gizi menggambarkan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi tubuh. Remaja dengan gizi baik umumnya mengalami menarche lebih cepat karena lemak tubuh menghasilkan hormon leptin yang memicu pelepasan hormon reproduksi seperti LH dan estrogen. Hal ini didukung oleh penelitian oleh dia pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa peningkatan kadar leptin dapat mempercepat menarche, sedangkan kekurangan gizi justru dapat menundanya karena tubuh kekurangan energi untuk mendukung aktivitas hormonal dalam tubuh. Yang ketiga, yakni aktivitas fisik. Aktivitas fisik penting untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dapat menurunkan kadar hormon estrogen dan menghambat fungsi ovarium. Penelitian oleh Napitulu tahun 2017 menyebutkan bahwa remaja perempuan yang terlalu sering berolahraga cenderung mengalami keterlambatan menstruasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Malina yang menyatakan bahwa atlet, terutama yang sering berlatih intensif, biasanya mengalami menarche lebih lambat dibandingkan dengan remaja yang aktivitas fisiknya ringan ataupun sedang. Baik, izinkan saya melanjutkan penjelasan teman saya terkait faktor-faktor yang memengaruhi usia menarche. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luis Ivander Yangki dengan NIM 25025111004. Faktor sosial ekonomi punya peran besar terhadap usia menarche. Pendapatan keluarga berpengaruh langsung terhadap kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Jika kebutuhan gizi tercukupi, proses pematangan seksual berjalan normal dan usia menarche cenderung jadi sesuai waktu seharusnya. Sebaliknya, anak dari keluarga dengan pendapatan rendah seringkali mengalami kekurangan gizi, stres, dan aktivitas fisik yang rendah yang bisa mempercepat datangnya menarche. Dengan kata lain, semakin baik kondisi ekonomi keluarga, semakin seimbang pula perkembangan biologis dari anak perempuan. Selain ekonomi, faktor lingkungan dan psikososial juga berpengaruh kuat. Paparan bahan kimia dari lingkungan seperti BPA dapat mengganggu hormon tubuh dan mempercepat pubertas. Kondisi stres yang berkepanjangan juga bisa mengacaukan keseimbangan hormon, sementara paparan media atau interaksi dengan teman sebaya yang lebih dewasa dapat memicu kedewasaan dini secara psikologis. Perubahan pola makan, tidur, dan tekanan emosional yang tidak terkendali dapat mempercepat proses menarche. Artinya usia menarche tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tapi juga dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan, dan kondisi mental remaja perempuan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi teman saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi usia menarche. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ide Bagus Revandra Sucipta dengan NIM 25025111006. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi usia menarche adalah kesehatan dan penyakit yang berlanjut. Pada sebuah studi disebutkan bahwa orang dengan menarche dini itu memiliki risiko preeklamsia, eklamsia, dan dismenorrhea primer yang lebih tinggi pada saat usia dewasa. Kemudian, menarche dini juga meningkatkan risiko dari obesitas, resistensi insulin, dan juga diabetes mellitus tipe 2 pada saat usia dewasa. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi usia menarche adalah faktor etnis dan juga geografis. Sebuah studi mengatakan bahwa remaja perempuan yang berada di wilayah kota itu lebih cenderung mengalami menarche yang lebih dini. Hal tersebut disebabkan oleh paparan zat-zat yang mempengaruhi endokrin itu lebih banyak terdapat di kota seperti palates dan juga BPA. Kemudian
ada faktor etnis dan juga geografis, seperti etnis-etnis yang memiliki massa lemak tubuh yang lebih tinggi itu lebih cenderung mengalami menarche yang lebih dini. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Keisha Maiswari Putri Karsika dengan NIM 25025-11012 yang akan memberikan sedikit gambaran umum tentang konsekuensi early dan late menarche. Menarche adalah tanda pertama fungsi reproduksi wanita yang menandai awal terjadinya pubertas. Berdasarkan umur terjadinya, menarche dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah early menarche, di mana menarche atau menstruasi pertama terjadi sebelum umur pubertas atau 12 tahun. Kemudian normal menarche, di mana terjadinya pada rentang umur 12-13 tahun. Kemudian ada late menarche, di mana menstruasi pertama terjadi setelah umur 16 tahun dan sudah sangat amat lewat dari batas. Menarche ini dapat dipicu atau dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor status gizi, faktor nutrisi, genetik, dan juga lingkungan. Early menarche dapat menjadi indikasi peningkatan resiko kanker payudara, PCOS, obesitas, diabetes mellitus 2, dan juga gangguan metabolik serta gangguan reproduksi lainnya. Kondisi dari early menarche ini sering dipicu oleh konsumsi energi ataupun protein yang berlebih pada masa kanak-kanak sehingga terjadi percepatan pematangan seksual. Sebaliknya, late menarche dapat menjadi indikasi peningkatan resiko seperti gangguan hormonal, gangguan metabolik juga, dan juga gangguan pada sistem saraf ataupun sistem reproduktif yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, pertumbuhan fisik, tulang, dan juga perkembangan sistem reproduktif pada masa dewasa. Perkenalkan, nama saya Andrian dengan NIM 25025110114. Di sini saya mau menjelaskan tentang konsekuensi menarche yang terlalu dini. Di sini ada konsekuensi biologis dan kesehatan fisik, yaitu yang pertama risiko gangguan metabolik. Menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan risiko obesitas dan gangguan metabolik lebih tinggi. Yang kedua ada risiko kanker reproduktif. Menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan paparan estrogen sehingga memicu mitosis sel epitel yang menyebabkan potensi kanker meningkat. Yang ketiga, pertumbuhan dan tinggi badan. Menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan tinggi akhir badan lebih pendek. Yang keempat, gangguan menstruasi. Menarche yang terlalu dini dapat meningkatkan resiko insomnia dan pendarahan yang panjang. Selanjutnya, ada konsekuensi psikologis dan sosial, di mana yang pertama ada gangguan emosional. Menarche yang terlalu dini dapat meningkatkan resiko depresi dan estrogen memengaruhi sistem otak. Yang kedua, ada perilaku sosial, di mana menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan lebih cepat untuk memulai aktivitas seksual. Yang terakhir, ketidaksesuaian emosional. Menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan kenakalan sosial. Yang terakhir, ada konsekuensi jangka panjang. Yang pertama, ada kesehatan reproduksi dewasa. Menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan risiko PCOS meningkat. Yang kedua, kesehatan mental jangka panjang. Menarche yang terlalu dini dapat menyebabkan stres sosial dan gangguan mood. Yang terakhir ada risiko mortalitas. Menarche yang terlalu dini dapat meningkatkan risiko tinggi penyakit seperti jantung dan hingga kematian. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Syuri Patisa Safitri dengan NIM 25025111016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai late menarche atau menarche terlambat. Late menarche biasa terjadi pada usia 13,5 hingga 16 tahun atau lebih. Kondisi ini bisa menjadi tanda atau memicu terjadinya gangguan nutrisi dan hormonal pada perempuan. Pertama, mari kita bahas dari sisi pertumbuhan tulang, yang mana late menarche ini akan memicu paparan estrogen yang rendah dan menyebabkan massa tulang juga densitas mineral tulang menjadi menurun. Akibatnya, risiko osteoporosis dan patah tulang di usia dewasa akan meningkat. Kedua, late menarche juga berhubungan dengan meningkatnya risiko sindrom metabolik. Hal ini terjadi karena metabolisme dari lipid dan fungsi hormon akan terganggu, sehingga risiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung menjadi lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah dari sisi kardiovaskular, yang mana status gizi yang buruk dan hormon estrogen yang rendah dapat mempengaruhi elastisitas dari pembuluh darah. Hal ini dapat meningkatkan risiko stroke sebanyak 7 hingga 9% dan infark miokard sebanyak 1,62 kali lipat pada usia dewasa. Terakhir atau yang keempat adalah dampak terhadap kesuburan. Late menarche sering ditemukan pada perempuan dengan penyakit autoimun seperti celiak dan juga diabetes tipe 1. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan ovulasi, amenorrhea hipotalamus, bahkan meningkatkan risiko infertilitas serta kehamilan ektopik. Berikutnya konsekuensi psikologis dan sosial. Secara psikologis, remaja dengan menarche yang terlambat cenderung mengalami rasa minder karena perkembangan fisiknya tertinggal dari teman sebaya. Hal ini dapat memicu stres dan gangguan citra tubuh. Selain itu, berdasarkan penelitian, late menarche dapat memicu stres tetapi sifatnya sementara karena seiring bertambahnya usia, tingkat kematangan emosional akan meningkat sehingga rasa percaya diri umumnya kembali pulih.
Lalu berikutnya adalah konsekuensi jangka panjang. Untuk konsekuensi jangka panjangnya, perempuan dapat mengalami penurunan fungsi kognitif karena paparan estrogen yang singkat dapat menurunkan fungsi otak, memori, dan plastisitas neuron. Lalu penelitian sebelumnya pun menunjukkan bahwa perempuan dengan late menarche cenderung memiliki skor fungsi kognitif yang lebih rendah di usia lanjut. Selain itu, risiko infertilitas, gangguan siklus ovulasi, serta menopause dini akan meningkat, dan tak hanya itu, fungsi metabolik serta kardiovaskular pun berisiko mengalami penurunan. Lalu pada sistem muskuloskeletal, maturasi hormon yang lebih lambat membuat pembentukan tulang tidak optimal. Masa tulang pucak pun menjadi lebih rendah sehingga risiko osteoporosis dini dan fraktur menjadi meningkat. Saya, Nikada Putri Kesha Artayanti, dengan NIM 25025111020. Jadi, menarche adalah menstruasi pertama yang menandai kematangan organ reproduksi dan awal pubertas pada remaja perempuan. Secara fisiologis, hal ini terjadi akibat aktivasi sumbu hipotalamus, hipofisis, ovarium, di mana peningkatan sekresi GnRH merangsang pelepasan FSH dan LH, sehingga ovarium menghasilkan estrogen, di mana hormon ini memicu pematangan folikel, penebalan endometrium, serta perkembangan ciri seksual sekunder. Saat kadar estrogen menurun, endometrium meluruh dan terjadilah menarche. Namun, usia menarche berbeda pada tiap individu karena dipengaruhi faktor genetik, status gizi, lemak, tubuh, aktivitas fisik, psikologis, dan hal lainnya, di mana faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga berperan dalam kesiapan tubuh menghadapi pubertas. Jadi, menarche bukan hanya hasil proses dari hormonal, tetapi juga refleksi dari kondisi biologis dan lingkungan seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang terakhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Sang Ayuketo Trisna Pradina Putri dengan NIM 250-251-1018. Nah, menarche juga dapat dipandang sebagai cerminan kesehatan umum seorang remaja perempuan, di mana menstruasi pertama yang terjadi terlalu dini maupun terlambat dapat menjadi indikator adanya gangguan nutrisi, stres kronis, atau kelainan sistem reproduksi dan endokrin. Oleh sebab itu, menarche tidak hanya penting dari sisi biologis, tapi juga memiliki nilai klinis dan sosial. Pemahaman menyeluruh mengenai proses fisiologis menarche serta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi dasar penting dalam edukasi kesehatan reproduksi, deteksi dini gangguan pubertas, dan penyusunan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara optimal. Baik, selanjutnya masuk ke bagian saran. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kami memberikan beberapa saran. Pertama, remaja putri dianjurkan untuk menjaga pola makan bergizi seimbang dan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan hormon serta mencegah percepatan atau keterlambatan menarche. Selanjutnya, orang tua diharapkan memantau pertumbuhan anak perempuan dan memberikan dukungan emosional serta edukasi yang benar mengenai masa pubertas. Selanjutnya, dari pihak sekolah bersama tenaga kesehatan juga diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan penyuluhan tentang gizi dan kesehatan reproduksi remaja. Terakhir, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih luas, mempertimbangkan faktor aktivitas fisik, sosial ekonomi, serta kondisi psikologis, dan menggunakan desain longitudinal agar hasilnya lebih mendalam dan komprehensif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.